Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Arif, Ketua PDM yang saya hormati, Bapak Inamullah, kemudian Ibu Sinta, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Saya tidak tahu akan bicara apa ya. Tapi tadi sekilas terdengar oleh saya Pak Arif menyebut-nyebut nama saya begitu ya, yang sering dimintain pendapat dan pandangannya tentang masalah-masalah yang terkait dengan masalah keumatan, keislaman dan kebangsaan. Semua itu saya lakukan adalah ya karena saya sebagai seorang muslim dan sebagai warga Muhammadiyah sadar betul ya bahwa kita ini oleh Tuhan diberi amanat. Ya, kita ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Kita ditunjuk oleh Allah sebagai wakilnya di muka bumi ini untuk menegakkan dan mensyiarkan ajaran agamanya. Dan agamanya itu namanya Islam. Jadi ya, tidak ada agama di sisi Allah yang lain dari agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanya Islam. Ya. Jadi yang akan bisa masuk ke surga Jannatun Naim yang kita cita-citakan itu hanya orang yang agamanya adalah agama Islam. Nah, oleh karena itu Tuhan memikulkan di pundak kita agar kita mendakwahkan ajaran dari agama Islam tersebut, gitu. Jadi tugas kita adalah mendakwahkan ajaran dari agama kita. Makanya kalau seandainya kita baca ya, identitas Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Nah, jadi kalau seandainya Pak Arif tadi menyatakan bahwa Muhammadiyah itu bukan gerakan politik, itu benar. Kita bukan gerakan politik. Kita adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika kita bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks keagamaan, maka kita bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia sesuai dengan tuntunan dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi sesuatu yang ma'ruf. Tetapi kalau seandainya dia bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi sesuatu yang mungkar. Nah, oleh karena itu, ya kita memang konsisten dan konsekuen dengan sikap dan jati diri kita yang seperti itu. Makanya Muhammadiyah itu terkenal dengan gerakan anti
TBC-nya itu ya, anti tahayul, bid'ah dan khurafat. Karena praktek-praktek tahayul, bid'ah dan khurafat itu ya secara duniawiyah mungkin barangkali mengasyikkan ya, secara duniawiyah, apalagi ada acara ritual-ritualnya begitu ya. Ya mungkin orang datang berbondong-bondong menyaksikan dan meriah gitu ya. Ya di sisi manusia mungkin itu baik. Tapi di sisi Tuhan itu tidak baik gitu. Ya oleh karena itu harus ada wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada sekelompok kecil orang di kalangan umat, di kalangan warga bangsa ini yang menspesialisasikan dirinya ya untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan Muhammadiyah sebagai organisasi itu sudah memposisikan diri seperti itu. Kita sudah memposisikan diri kita sebagai organisasi yang bertugas untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi acuan kita kalau nggak sesuai dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita katakan tidak sesuai, itu tidak benar gitu. Tetapi di negeri kita hari ini ya, dalam kesimpulan saya ini, musuh kita, lawan kita, itu adalah dari kalangan kita sendiri. Terutama kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang sangat sekularistik dan liberalistik. Saya tidak habis pikir. Ya, ketika Majelis Ulama menyatakan ini adalah aliran sesat, ini adalah aliran sesat, ini aliran sesat, gitu ya. Itu mereka-mereka itu menyatakan tidak ada hak dari Majelis Ulama Indonesia itu untuk menyatakan ini aliran sesat, ini pemikiran sesat, gitu kan. Yang bisa menyatakan ini sesat dan tidak sesat adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Mungkin orang awam ya menganggap itu benar gitu. Pemikiran yang seperti itu benar. Tetapi kalau orang yang mau berpikir itu enggak benar cara pandang seperti itu. Memang yang menentukan itu benar dan tidak benar itu adalah Allah. Tapi kan Tuhan sudah menurunkan kitab sucinya yang nama Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dinyatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu kan ya. Ya, saya sudah turunkan yang namanya Al-Qur'an ini kepada kalian, kata Allah ya, untuk kalian jadikan sebagai petunjuk. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan satu perbuatan, kita adu saja, kita uji saja dengan firman-firman Allah tersebut gitu. Kalau sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul, berarti itu benar. Kalau dia tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul, ya itu salah gitu. Makanya Bapak dan Ibu, saya benar-benar bingung dengan teman-teman saya sendiri yang menyatakan bahwa supaya LGBT itu ditolerir, dilegalkan di negeri ini. Yang meminta itu agamanya Islam. Itu yang paling bingung saya ya. Dia agamanya Islam, ya. Dia Muslim dan dia Muslimah. Lalu dia berjuang di negeri ini supaya LGBT itu dilegalkan. Bagaimana cara melegalkannya itu? Kalau dia masih mengaku dirinya beragama Islam, saya rasa ya kisah yang terjadi dan dialami oleh umat Nabi Lut itu cukup lah ya. Nggak usah banyak-banyak ada argumentasinya gitu ya. Gitu. Dari situ kita akan tahu bahwa Tuhan itu sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek LGBT tersebut. Hukumannya oleh Allah luar biasa. Buminya dibalik, coba bayangkan tuh. Saking murkanya Allah dibalik.
Nah, lalu teman-teman saya ini menyatakan itu hak asasi manusia, Pak Rabas. Argumentasinya praktek LGBT itu menurut mereka itu adalah hak asasi manusia. Manusia punya hak untuk menempuh jalur hidupnya sendiri. Ya nggak bisa begitu. Dan kalau saya ikuti pun cara berpikir mereka dan logika yang mereka pergunakan juga nggak akan benar itu. Juga akan terbukti kesalahan logikanya, kesalahan berpikirnya akan terbukti. Nah, mari saja kita berandai-andai untuk membuktikan kesalahan mereka dalam berpikir ya. Mereka menyatakan LGBT itu adalah hak asasi manusia. Sepanjang pengetahuan saya, yang namanya hak asasi manusia itu, kalau seandainya saya tegakkan pada diri saya ya, maka saya akan mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan. Misalkan begini sekarang nih, saya sebentar lagi lapar ini ya, adalah menjadi hak asasi saya untuk makan. Ya. Bisa nggak saya nanti siang tidak makan? Bisa. Cuma saya akan menentang fitrah saya, menentang hak asasi saya. Dan kalau saya 2 hari, 3 hari saya tidak makan, bisa nggak Pak? Bisa. Jadi saya bisa menentang hak asasi manusia, saya bisa menentang fitrah. Tetapi barang siapa yang menentang hak asasinya, barang siapa yang menentang fitrahnya, maka dia akan mendapatkan bahaya dan malapetaka. Saya rasa kalau seandainya 10 hari orang tidak makan, tidak minum, rasa sakit, itu masuk rumah sakit. Dan kalau seandainya sampai 20 hari dia tidak makan, karena dia tidak melaksanakan hak azazinya, menegakkan hak azazinya, tidak menghormati fitrahnya, mati serasa itu. Jadi apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya adalah kalau begitu yang namanya hak azazi itu yang kira-kira akan bisa mengantarkan kita kepada kemaslahatan dan kebaikan. Dan kalau itu tidak bisa mengantarkan kita kepada kemaslahatan dan kebaikan, maka itu bukan hak azazi. Nah sekarang kita buktikan bahwa namanya LGBT itu memang bukan hak azazi. Sudah merupakan sunnatullah atau hukum alam. Laki-laki kalau kawin sama laki-laki tidak akan bisa melahirkan keturunan. Perempuan kalau kawin sama perempuan tidak akan bakal bisa melahirkan keturunan. Kapan baru bisa melahirkan keturunan? Kalau laki-laki kawin sama perempuan dan perempuan kawin sama laki-laki. Nah sekarang kita ikuti cara berpikir mereka ini. Jumlah penduduk di muka bumi ini hari ini sekitar 8 miliar manusia. 8 miliar kepala di atas bumi ini hari ini. Coba kalau kita berandai-andai. Jika seandainya ya, jumlah penduduk bumi yang jumlahnya itu sekitar 8 miliar itu melakukan praktek LGBT semuanya. Yang namanya laki-laki kawin sama laki-laki, yang namanya perempuan kawin sama perempuan. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini 150 tahun yang akan datang? Kesimpulannya hanya satu ya. Kesimpulannya adalah bahwa manusia akan punah 150 tahun yang akan datang. Tidak akan ada seorang pun anak manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kenapa itu terjadi? Karena manusianya telah melakukan pelanggaran terhadap sunnatullah. Karena mereka melakukan praktek LGBT. Nah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan di negeri kita sekarang ini gerakan LGBT ini luar biasa. Dan itu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan dunia yang namanya multinational corporation. Bapak kalau seandainya minum-minum di Starbucks misalkan ya, ya berarti bapak sudah ikut berkontribusi dalam rangka mensukseskan perjuangan LGBT. Oleh karena itu tolong dibuka ya. Tolong dibuka HP ini di Google ya. Cari perusahaan-perusahaan yang mendukung program LGBT. Nah, oleh karena itu dalam kesimpulan saya ya, Muhammadiyah ini kan gerakan dakwah. Ya. Medan yang akan diliwati oleh Muhammadiyah ini tidak mudah, tidak gampang. Karena begitu kita mengkampanyekan gerakan anti LGBT,
Dunia internasional akan langsung menghadapi kita. Makanya saya lihat akhir-akhir ini ada tren ya, yang ini kalau saya tidak kita cermati ya, saya melihat ada gerakan hari ini yang mengarah kepada bagaimana caranya supaya Muhammadiyah ini bisa dibubarkan. Karena inilah organisasi di samping Majelis Ulama Indonesia ya, yang masih berani berteriak gitu. Sudah banyak organisasi di negeri ini yang sudah takut untuk berbicara. Nah, jadi menurut saya ya, Muhammadiyah tidak boleh takut berbicara. Muhammadiyah itu punya identiti. Dia adalah gerakan Islam dan dia adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dia adalah gerakan tajdid. Tetapi di samping itu Muhammadiyah juga adalah gerakan ilmu. Jadi oleh karena itu kalau seandainya Muhammadiyah akan berdakwah, akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, maka Muhammadiyah harus mempergunakan ilmu. Kalau kita tidak setuju dengan sebuah konsep, dengan sebuah praktek dan tindakan yang dilakukan oleh orang di negeri ini, kita harus pakai dan pergunakan otak kita. Dalam hal yang terkait dengan agama misalkan tadi ya, kita menentang LGBT ya karena memang LGBT itu secara syar'iannya dilarang dan secara rasionalnya dia lebih dahsyat daya rusaknya dari bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika tahun 45 jatuh bom di Hiroshima dan Nagasaki, manusia yang punah itu hanya di 2 kota tersebut. Ya, tetapi kalau LGBT ini yang dilaksanakan orang, yang punah bukan hanya di Hiroshima dan Nagasaki, tetapi seluruh manusia yang tinggal di muka bumi Allah ini. Tuh, kita jelaskan kepada mereka secara ilmiah. Nah, disitulah letak kelebihan Muhammadiyah saya lihat ya. Muhammadiyah itu mampu ya menjelaskan ajaran agamanya secara rasional. Satu-satunya ormas organisasi Islam di negeri ini yang jelas-jelas menyatakan bahwa bunga bank itu atau bunga itu atau interest itu adalah riba. Satu-satunya ormas Islam yang menyatakan bahwa bunga atau bunga bank itu adalah haram. Tidak ada ormas Islam yang membuat itu kecuali Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah itu tegas-tegas menyatakan bahwa bunga bank itu adalah haram. Timbul pertanyaan, kenapa diharamkan? Karena dikiaskan dengan riba. Tapi Muhammadiyah akan bisa menjelaskannya secara rasional. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Karena kita adalah organisasi dakwah, kita jelaskan. Bila suku bunga meningkat, maka biaya produksi akan meningkat. Coba lagi ya. Bila suku bunga meningkat, yang ingin saya sampaikan itu begini. Muhammadiyah itu selain membaca Al-Quran, itu firman-firman Allah itu dia nalar, dia jelaskan secara rasional. Sehingga bisa diterima oleh orang. Nah, mengapa Muhammadiyah mengharamkan riba? Mengapa Muhammadiyah mengharamkan suku bunga? Bila suku bunga meningkat, maka dia akan berdampak terhadap biaya produksi. Biaya produksi akan meningkat. Kalau biaya produksi meningkat, maka harga-harga akan meningkat. Nah, kalau harga-harga meningkat itu namanya inflasi. Yang paling ditakuti oleh para ekonom di dunia ini adalah inflasi. Jadi suku bunga yang tinggi itu akan mendorong naiknya biaya produksi dan naiknya harga-harga. Dan kalau harga-harga naik, maka daya beli masyarakat akan menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, maka keuntungan pengusaha akan menurun. Kalau keuntungan pengusaha menurun,
maka kemampuan pengusaha itu untuk melakukan saving, untuk menabung juga menurun. Kalau kemampuan pengusaha itu menabung menurun, maka kemampuan dia untuk berinvestasi dan perluas usahanya menurun. Kalau kemampuan dia investasi menurun, maka kemampuan dia untuk merekrut tenaga kerja juga menurun. Kalau kemampuan dia merekrut tenaga kerja menurun, maka pengangguran meningkat. Nah, yang namanya pengangguran ini dan inflasi itu penyakit ekonomi. Nah, kalau pengangguran meningkat, pendapatan menurun. Kalau pendapatan menurun, kemiskinan meningkat. Nah, kemiskinan penyakit ekonomi juga ini kan, berarti 3 penyakit ekonomi ini ya. Kalau kemiskinan meningkat, maka kriminalitas meningkat. Nah, kalau kriminalitas meningkat ini investor tidak mau datang ini ya. Kalau kriminalitas di mana-mana begitu ya, ini investor tidak mau datang. Nah, kalau kriminalitas meningkat, stabilitas menurun. Kesimpulannya apa itu? Kalau stabilitas menurun, investor tidak akan mau datang ke sini. Kalau investor tidak mau datang ke sini, berarti lapangan kerja tidak akan ada gitu kan. Timbul pertanyaan. Inflasi penyakit ekonomi, pengangguran penyakit ekonomi, kemiskinan penyakit ekonomi dikarenakan apa? Dikarenakan naiknya suku bunga. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya caranya turunkan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, maka biaya produksi turun. Kalau biaya produksi turun, maka harga-harga akan turun. Kalau harga-harga turun, maka daya beli masyarakat meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, keuntungan pengusaha meningkat. Kalau keuntungan pengusaha meningkat, maka kemampuan pengusaha untuk saving meningkat. Kalau kemampuan pengusaha untuk saving meningkat, maka kemampuan pengusaha untuk berinvestasi meningkat. Kalau kemampuan pengusaha untuk investasi meningkat, kemampuan dia merekrut tenaga kerja meningkat. Kalau kemampuan dia merekrut tenaga kerja meningkat, maka pengangguran menurun. Kalau pengangguran menurun, pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, kemiskinan menurun. Kalau kemiskinan menurun, kriminalitas menurun. Kalau kriminalitas menurun, stabilitas meningkat. Jadi kalau gitu, mana yang lebih baik antara suku bunga tinggi dengan suku bunga rendah? Lebih baik suku bunga rendah. Tapi berapa rendahnya? Kata John Maynard Keynes, usahakan 2%. Tuh ya, usahakan 2%. Tapi kata Nabi Muhammad berapa? Kata Nabi Muhammad suku bunganya 0%. Ya. Kalau suku bunga rendah siapa yang senang? Kalau suku bunga rendah siapa yang senang? Yang meminjam kan? Yang enggak senang siapa? Yang meminjamkan. Kalau suku bunga tinggi siapa yang senang? Yang meminjamkan. Yang enggak senang? Yang meminjam. Jadi kesimpulannya adalah praktek yang ada dalam dunia perbankan itu adalah tidak berkeadilan. Karena di sana senang, di sini tidak senang. Di sini senang, di sana tidak senang. Semestinya bagaimana? Di sana senang, di sini senang, dan di mana-mana kita senang. Gitu semestinya itu ya. Nah, muncullah konsep Islamic banking system itu. Makanya kata Nabi, kalau hanya terhenti suku bunga 0 gitu ya. Nabi melarang suku bunga gitu ya. Berhenti di situ ya. Ya dikritik orang kita. Ya enak dong bagi yang meminjam, dan enak dong bagi yang meminjamkan kan gitu ya. Enak dong yang bagi membutuhkan duit dan tidak enak dong bagi yang punya duit. Oh iya jelas. Makanya kalau membaca firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul, jangan sepotong-sepotong. So kalau sepotong-sepotong bisa salah. Fawailul lil musallin. Apa itu artinya? Neraka bagi orang yang sembahyang. Nah, maka jangan sembahyang itu kan. Akhirnya guru kita Saifuddin Ibrahim jadinya kan gitu ya. Akhirnya guru kita Saifuddin Ibrahim, dia potong-potong, dia ambil ya enak dengan isi perutnya aja kan gitu ya. Enggak bisa begitu gitu kan. Nabi melarang suku bunga. Nabi melarang praktek riba, Tuhan barang praktek riba, berarti suku bunganya 0. Tetapi kalau suku bunganya 0, yang senang yang minjam, yang punya uang nggak senang. Nah, ada solusinya. Apa solusinya? Bekerja samalah kamu, gitu. Berbagi hasillah kamu, bermusyarakahlah kamu.
Nah, makanya Bapak dan Ibu, saya agak bingung juga ya. Saya tadi mengirim uang, sumbangan saya 10 juta itu memakai bank konvensional. Karena saya pensiunan, saya dulu dosen ini dosen pegawai negeri saya. Gaji saya dikirim ke bank konvensional. Gitu. Jadi bank konvensional yang nama BNI yang saya pakai itu sampai hari ini kalau saya cabut enggak terima gaji saya. Cuma begitu sudah masuk, saya tadi terpaksa melakukan sesuatu dari bank yang satu saya transfer ke bank BNI konvensional, dari bank BNI konvensional saya transfer ke bank BSI-nya apa ini? Ahmad Dahlan ini ya, gitu. Ini terpaksa saya berjalan berliku gitu ya untuk menghindari supaya saya ya tidak dimarahi dan dimukai oleh Allah gitu. Karena ya uang saya tidak ada di BNI, uang saya sedikit sekali di BNI, hanya sekedar untuk apa saya membuat menampung pensiun ya, menampung pensiun gitu ya. Begitu apa masuk saya keluarkan. Nah, tadi saya coba-coba ya memakai ternyata mencari BSI itu susah sekali, tidak ada di di fiturnya nggak ada BSI-nya kan. Nah, terpaksa saya transfer dulu ke BNI yang konvensional itu dari BNI baru saya transfer ke sini gitu. Nanti supaya jangan salah paham di sini nih, kok Pak Nur pakai bank konvensional gitu ya, supaya kan nanti kaget juga ya. Bagi saya suku bunga itu haram, jadi kita jangan pakai bank konvensional. Dan PP Muhammadiyah sudah memutuskan ya bahwa kita tidak akan memakai bank konvensional lagi transaksi kita. Kita harus memakai bank syariah. Dan itu keputusan dari Munas Majelis Tarjih yang sudah ditanfiz oleh PP Muhammadiyah. Oleh karena itu kalau ada amal usaha Muhammadiyah yang tidak melaksanakan keputusan ini, maka dalam bidang ketentaraan dia disebut telah melakukan desersi. Jadi kalau ada tentara yang melakukan desersi, hukumannya apa Pak Andra? Ditembak gitu ya. Ditembak itu gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya minta betul, wanti-wanti betul saya sama pimpinan amal usaha yang bandel-bandel ini ya. Ya, supaya menghijrahkan dana-dananya ke bank syariah supaya hidup kita ini berkah. Saya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu jangan terlalu terpesona ya dengan orang yang banyak duitnya ya. Banyak orang kaya di negeri ini ternyata telah mempergunakan bank konvensional. Saya lihat nih orang kaya sekali ya. Tetapi begitu dia meninggal, anaknya bicara sama saya. Pak Rabas, bantu saya Pak Rabas. Ada apa? Ternyata usaha papa ini total aset kekayaannya hanya 1,5 triliun. Hutangnya 1,2 triliun. Dihitung seluruh kekayaan itu ya, itu 1,5 triliun. Hutangnya 1,2 triliun. Pak Rabas, saya harus membayar bunga sekian. Sementara usaha saya tidak bisa menutupnya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, usaha dia itu sudah kayak Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa tuh? Sarang laba-laba ya. Jadi tinggal menunggu matinya. Nah, tetapi ada contoh bagi saya yang penting saya kemukakan di sini, terutama untuk ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu di sini saya lihat wajahnya ceria-ceria dan cantik-cantik ya. Pakai kosmetik nggak Bu? Iya Bu? Yang pakai kosmetiknya apa? Wardah ya? Wardah itu punya siapa? Wardah itu punya Ibu Nurhayati Subakat. Ibu Nurhayatinya orang Padang, Pak Subakatnya orang Jawa Tengah. Jadi campuran Padang sama Jawa Tengah gitu ya. Kayanya luar biasa. Dulu usahanya hanya dimulai dari rumah, kecil-kecilan saja. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, yang namanya Wardah Kosmetik itu sudah menjadi perusahaan kosmetik terbesar di negeri ini. Dan nama dia sudah menggemparkan dunia.
Tetapi yang paling mengagumkan dan membuat hati saya itu bergetar, dia tidak meminjam uang sepeser pun ke bank. Hebat dah tuh. Dia tidak meminjam uang sepeser pun ke bank. Banyak bank yang mendekati saya karena saya dekat dengan beliau. Pak Andrabas, tolonglah supaya Ibu Nurhayati minjam uang ke bank saya, ke bank kami gitu kan. Saya katakan sama mereka, Ibu Nurhayati itu tidak pinjam uang ke bank, cuma dia menempatkan uang di bank, iya. Karena penjualannya itu mungkin barangkali sekitar 5 triliun per tahun itu ya. Penjualan itu sekitar 5 triliun, jadi banyak sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya Bapak dan Ibu ya, tadi kan Pak Arif juga bicara supaya kita menggelindingkan usaha ekonomi ya. Ini menurut saya Bapak dan Ibu, ini memang harus menjadi concern kita bersama ya. Jadi dakwah kita selain dakwah-dakwah yang biasa yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah ya. Coba kita berikan perhatian lebih kita kepada masalah ekonomi ya. Saya merasakan sekali banyaknya perjuangan saya di tingkat pusat itu ya, di mana saya melihat umat Islam itu jadi bulan-bulanan terus-menerus. Ya, karena dalam teorinya Bapak dan Ibu ya, yang menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan agamawan, bukan para birokrat, bukan tentara, bukan polisi. Menurut teorinya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki dan oleh Noam Chomsky dalam bukunya Hurul Dewa Siapa yang Memimpin Dunia, di situ jelas dikatakan bahwa yang menjadi penentu di suatu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Kita hebat, kagum-kagum kepada Amerika, tapi ya siapa menjadi penentu di Amerika? Segelintir kecil orang saja yang jadi penentu di situ. Siapa itu Pak Andrabas? Yahudi. Bapak kalau pergi ke kota New York, udah pernah ke New York Pak? Belum ya? Sudah? Udah ya Pak, kota New York itu ada namanya Wall Street. Itu Wall Street itu Yahudi semua isinya itu, dikuasai oleh Yahudi ya. Tuh. Jadi siapa yang menentukan negara Amerika itu? Yahudi. Tuh, politik luar negerinya, politik dalam negerinya kalau bertentangan, saya kasih contoh ya. Benjamin Netanyahu mencaplok tepi barat Yerusalem itu. Presiden Obama, Benjamin, hentikan, stop. Hentikan apa tindakan kamu mencaplok tanah tepi barat itu. Lalu apa yang terjadi? Benjamin Netanyahu terbang ke New York. Bukan menemui Obama dia. Dia menemui segelintir kecil orang yang memiliki duit atau uang yang sangat besar. Nah, hasil pertemuan itu begini. Hasil pertemuan itu adalah mengultimatum Obama. Obama, cabut ucapan kamu. Kalau tidak kamu cabut ucapan kamu, maka kami akan menarik dukungan kami terhadap Anda. Obama nggak mau cabut. Karena Obama ini bapak kandungnya Muslim, kalau saya tidak salah, bapak kandungnya Muslim. Tuh. Cuma ibunya tidak Islam, dia ikut tidak Islam dan dia pernah tinggal di Indonesia. Obama ini kan gitu ya. Dia tidak mau mencabut. Tetapi tahun depan dia akan ikut pemilihan presiden periode kedua. Dilakukan polling, ternyata populasi menurun. Karena dikerjain oleh para pemilik kapital, popularitasnya menurun. Akhirnya dia cabut ucapannya. Begitu dia cabut ucapannya didukung lagi oleh Yahudi, naik lagi gitu ya. Nah sekarang timbul pertanyaan. Di negeri kita siapa yang menguasai ekonomi dan bisnis? Tidak ada wajahnya di sini kan? Tidak ada wajah di sini. Itu saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari etnis Cina. Itu. Jadi mereka istilahnya Pak Kwi Kianggi yang juga orang Cina, 9 naga kuning yang menentukan politik di negeri ini. Gitu. Keadaan ritme kehidupan berbangsa menengah di negeri. Ya mereka gitu. Timbul pertanyaan, agamanya apa Pak Andrabas? Sepanjang pengetahuan saya agamanya nggak sama dengan agama kita gitu kan. Nah, tetapi jangan pula Bapak berkesimpulan membanci mereka. Jangan pula Bapak bersikap memusuhi mereka.
Kalau Bapak membenci mereka, atas dasar apa Bapak membenci mereka? Kalau Bapak memusuhi mereka, atas dasar apa Bapak memusuhi mereka? Ya kalau menurut saya, ya baca saja firman Allah itu gitu kan. Baca saja kitab suci Al-Quran itu. Apa kata kitab suci Al-Quran? Apa firman Allah di situ? Firman Allah di situ kan fastabiqul khairat kan ya. Simbolnya IMM kan. Ya bersaing saja kita dengan mereka. Berfastabiqul khairat saja kita dengan mereka. Nah, itu bagaimana caranya Pak Andrabas? Nah, kan ada lagi ayat yang lain. Wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah, jadi pergunakan saja dua ayat ini ya. Rontok itu Cina itu. Jadi kesimpulan saya ya. Kalaulah umat Islam ini bersatu dan konsisten serta konsekuen melaksanakan firman-firmannya ya. Maka ekonomi di negeri ini akan di tangan kita. Gitu. Nggak usah jauh-jauh lah contoh ya. Yang paling mudah saja ya. Siapa sih orang terkaya nomor 1, nomor 2 di negeri ini? Pengusaha rokok. Orang yang terkaya nomor 1 ini pengusaha rokok. Berapa jumlah perokok di negeri ini? Lebih kurang 100 juta orang perokok di negeri ini. Berapa bungkus sehari kira-kira? Ada yang 3 bungkus, ada yang 4 bungkus. Tapi nggak usah lah. 2 bungkus, 3 bungkus rata-rata. 1 bungkus sehari. Kalau 1 bungkus sehari berapa jumlah transaksi jual beli rokok? 100 juta kali 20 ribu. Saya tidak tahu berapa harga rokok sebungkus. 20 ribu aja kita buat ya. 20 ribu gitu ya. Berapa transaksi rokok sehari? Anda bisa ngitung kan ya? 2 triliun. 2 triliun. Sebulan 30 hari saja kita anggap 30 hari. Berarti berapa? 60 triliun sebulan. Setahun berapa itu? Setahun berarti 732 triliun. Dah, untung saja 10% sudah dapat untung dia duit 73 triliun. Siapa yang merokok itu? Ketika ditanya CEO-nya, Chief Executive Officer-nya itu yang membuat komandan tertinggi dari pabrik rokok itu, Anda merokok apa tidak? Saya tidak merokok katanya kan gitu ya. Yang merokok itu siapa? Ya sebagian besar umat Islam. Dari umat Islam itu siapa yang paling banyak merokok? Orang NU apa orang Muhammadiyah? Orang NU. Nah oleh karena itu menurut saya yang telah memperkaya mereka itu adalah orang NU karena orang Muhammadiyah. Tapi kalau Bapak kayaknya merokok ya Pak ya? Bapak merokok Pak? Tapi wajah Bapak wajah perokok ya? Enggak ya? Enggak ya? Ya boleh dikatakan yang merokok itu teman-teman kita dari NU. Oleh karena itu menurut saya ya kalau akan merokok juga lah ya. Ya buatlah NU, kita sarankan saya buat saja pabrik rokok sendiri gitu. Sehingga kita dorong juga kalau ada orang Muhammadiyah juga perokok ya kita suruh aja kawan-kawan kita Muhammadiyah ini. Untuk membeli rokok yang diproduksi oleh NU kan gitu ya. Kalau itu terjadi ya. Kalau itu terjadi. Maka saya sudah bisa memperkirakan orang terkaya atau organisasi terkaya di negeri ini itu adalah NU. Gitu. Nah, jadi ini udah agak apa nih, saya percepat saja ya. Ini saya diwawancarai oleh oleh TV, beberapa TV dan media ya tentang minyak goreng ya. Tentang minyak goreng. Ya saya bingung juga ya. Terus ada Megawati, Ibu Megawati ngomong. Tapi karena dia politisi ya, dia dihajar oleh orang ya. Ibu Megawati ini adalah orang yang memang sudah dari kecil hidup senang. Karena dia adalah anak presiden kan gitu ya. Jadi orang ini saya lihat kadang-kadang yang nggak rasional juga gitu. Jadi menghadapi orang itu sebagai oposisi. Nah saya ini tidak seperti itu posisinya ya. Saya kan dihajar habis dan dibully oleh buzzer-buzzer. Tangkap Anwar Abbas, jebloskan Anwar Abbas itu ke penjara karena menentang Jokowi gitu ya. Saya ini nak menentang Jokowi, posisi saya itu adalah begini. Saya bukan pendukung Jokowi. Tapi kalau Jokowi benar, saya dukung. Meskipun saya dibully oleh teman-teman saya. Tapi kalau Jokowi salah, sebagai seorang muslim, wajiblah bagi saya untuk menasihatinya.
untuk menegurnya. Nah, teman-teman saya banyak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi, tapi ketika saya suruh ngomong, mereka tidak mau ngomong. Mereka suruh Pak Anwar Abbas saja yang ngomong. Kan repot juga saya dibuatnya kan gitu ya. Jadi di warga Muhammadiyah ini banyak sekali orang-orang yang punya kesadaran bahwa ini benar, ini tidak benar, ini benar. Cuma ketika disuruh ngomong dia tidak mau ngomong. Akhirnya terpaksa saya yang ngomong gitu ya. Nah, itulah sebabnya saya sering muncul di TV, di media gitu. Karena tidak ada yang mau ngomong gitu ya. Nah, tentang ini, tentang minyak goreng ini ya saya kan bersurat saja kepada Kapolri, saya WA Kapolri kan. Ya, saya mendukung betul sikap Kapolri yang akan menindak dengan tegas ya pengusaha-pengusaha yang sudah menimbun minyak goreng ini. Gitu kan? Karena memang produksinya melimpah tapi barang tidak ada di pasar, kan aneh juga itu ya. Ternyata oleh mereka Bapak ya diseludupkan ke luar negeri. Yang namanya pengusaha itu Pak ya, akalnya panjang. Dia seperti apa ya? Seperti tikus ya. Itu tikus kan dikejar oleh kucing ya. Dia berlari di atas ini, dia bisa berlari di atas ini. Apa namanya yang ini besi ini? Berlari situ ya. Nah, di negeri saya di Sumatera Barat sana, kalau tikus sudah pandai kalau kucing sudah bisa berlari di atas itu, maka tikus harus pandai berlari di atas tali. Kalau di atas ini kucing masih bisa berlari ya, nah, berarti tikus hanya bisa di sini berlari, kucing juga bisa ketangkap itu. Makanya kalau tikus tidak mau ketangkap ya, kalau kucing sudah pandai berlari di atas pagu, maka tikus harus bisa berlari di atas tali. Sehingga Menteri Perdagangan saya rasa akan mungkin bisa-bisa Menteri Perdagangan ya diresafel ini, bisa-bisa. Karena dia sudah give up, menyerah dia. Saya sudah tidak mampu mengontrol perilaku mafia-mafia dari minyak goreng ini. Gitu. Kasihan juga kita Menteri Perdagangan ini kan, karena ya memang para pedagang itu pintar gitu ya. Gubernur, tidak usah saya sebutlah nama gubernurnya, ketika saya bertamu dengan seorang gubernur itu bilang begini, yang namanya narkoba itu Bapak, itu kan pintu-pintu masuk ke provinsi dia itu kan dikawal itu. Pelabuhan-pelabuhan itu dikawal ya. Tapi dia tidak masuk lewat pelabuhan. Itu narkoba itu diambil ke tengah laut oleh nelayan. Jadi nelayan pinggir-pinggir pantai biasa menjemput ke tengah laut. Lalu nanti di tengah laut dia ambil, dia bawa lagi ke kampung dia gitu kan. Dari situ baru disebarkan kemana-mana. Kalau dibawa ke pelabuhan ya ketangkap. Nah itulah pintarnya mereka itu ya. Nah, Ibu Megawati ngomong. Kata Ibu Megawati, ya setelah dia lihat ibu antri ya minyak goreng ya. Kata Ibu Megawati, apa ibu-ibu ini kalau memasak hanya dengan cara menggoreng saja? Gitu. Kan bisa memasak itu tidak digoreng tapi direbus dan dikukus. Ya, yang sudah tidak senang sama Ibu Megawati langsung aja Ibu Megawati dihajar. Ya kamu bisa ngomong kayak begitu kan gitu kan ya. Ya karena kamu memang udah hidup senang dan kamu tidak akan pernah kekurangan minyak goreng di rumah. Tapi saya pikir-pikir benar juga. Kata Ibu Megawati, memasak dengan cara merebus dan mengukus itu jauh lebih sehat daripada digoreng. Tetapi para politisi ini kan sudah tidak pakai otak lagi ya. Pokoknya asal keluar dari lawan politik salah semua gitu ya. Nah kalau saya tidak dalam posisi seperti itu. Makanya saya membuat rilis kemarin. Judulnya adalah Mafia Minyak Goreng, Megawati dan Kekuatan Ibu-ibu, emak-emak. Jadi menurut saya ya, negeri ini akan dikutak-kutik oleh para mafia. Nasib ibu-ibu ini akan mengenaskan. Karena nasib ibu-ibu ini dikendalikan oleh mafia-mafia tersebut. Gitu. Karena yang namanya barang yang ibu-ibu butuhkan itu ya, itu dipermainkan oleh mereka.
supaya harga membubung, dia timbun itu barang sehingga barang di pasar menurun. Kalau jumlah barang di pasar menurun, maka harga meningkat gitu kan. Gitu. Yang mengejutkan Bapak dan Ibu, harga minyak goreng itu kan harga eceran tertinggi kan 14.000 ya. 14.000. Dilepas oleh siapa? Oleh Menteri Perdagangan, dihilangkan harga eceran tertinggi itu. Jadi boleh jual saya sembarang itu. Besoknya langsung membanjir itu apa? Oh, supermarket, minimarket itu kebanjir minyak goreng. Tadi saya lihat sana banyak minyak goreng itu ya. Itu. Ya karena harganya sudah harga melambung. Dari 14.000 naik menjadi apa? 23.400. Nah, bagi saya yang jadi pemikiran ya, Tuhan kan berbilang begini, wa tasimu bihablillah jami'an Allah tabarak, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Coba ibu-ibu ini bersatu. Ya. Coba dalam jangka 2 bulan ya ibu-ibu memasak dengan cara merebus dan mengukus saja. Ya. So kemarin saya di Semarang, saya memakan masakan ibu-ibu Aisyah. Enggak ada satupun yang digoreng. Enggak ada satupun yang digoreng. Ini diapain? Ini dikukus panrebas. Ini diapain? Ini direbus panrebas. Waduh, enak sekali. Terus terang saya enak sekali. Jadi kesimpulan saya ya, sebenarnya masakan yang dimasak tidak dengan cara menggoreng, tetapi dengan cara mengukus dan lain-lain itu juga sangat enak gitu. Nah, cuma ibu-ibu ini pemalas mungkin barangkali. Maunya yang gampang-gampang saja gitu kan ya. Ya yang paling gampang itu ya digoreng. Anak SD aja bisa menggoreng saya gitu. Oh, kalau bersatulah ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke ya, 2 bulan saja mereka nggak mau memasak dengan cara menggoreng ya, maka bangkrut itu perusahaan mereka itu. Bangkrut. Tuh. Jadi kesimpulan saya ya, emak-emak ini lebih kuat dari bapak-bapak, dari engkong-engkong. Ya, karena ibu-ibu inilah mengendalikan ya. Ekonomi rumah tangga itu ibu-ibu ini. Saya bapak dan ibu ya. Saya ini tidak punya duit saya nih. Tidak punya duit saya. Karena begitu dapat duit saya kasih sama istri. Tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Kalau saya kasih semuanya tidak bisa bersedekah saya kan gitu ya. Itu. Dan kita sebagai suami harus tahu diri gitu kan gitu ya. Istri saya itu tidak pernah minta uang sama saya. Itu kebaikan istri saya. Istri saya itu tidak pernah minta uang sama saya. Kok bisa begitu? Karena sebelum dia minta saya sudah kasih. Itu. Jadi kita ini bapak-bapak ini harus ngertiin. Bahasa Jawa ngertiin ya. Ngertiin kita. Ibu-ibu ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Hidup kita tergantung sama dia. Kalau dia marah sama kita, dia tidak masakkan kita, pusing kita kan gitu ya. Kalau dia marah sama kita, pakaian kita dia tidak cuci, pakaian kita tidak dia setrika, pusing kita. Oleh karena itu senangkan hati dia. Saya masih ingat sampai hari ini dan itu saya tidak pernah melakukan praktek tersebut kepada istri saya. Saya lihat banyak sekali suami-suami ya yang kalau ngomong sama istrinya tuh tidak enak di kuping. Nah, saya pernah dinasihatin oleh penghulu yang menikahkan saya. Penghulu itu beri nasihat sama saya begini. Anwar Abbas, mulai hari ini Ananda Nurlain ini sudah resmi menjadi istri Anda. Maka perlakukanlah dia secara baik ya. Kalau Anda akan berkata kepada istri Anda, pilihlah kata-kata Anda, pikirkan kata-kata Anda yang baik, yang akan menyenangkan hati bagi dia. Terus apa kira-kira contoh yang bisa saya lakukan Pak Penghulu? Pak Penghulu bilang begini. Kalau seandainya istri kamu itu membuat masakan atau gulai misalkan gitu ya. Buatkan gulai untuk kamu, mungkin gulai kepala ikan gitu ya. Nah, kemudian kamu ambil, dia sudah dihidangkan oleh istri kamu ambil gitu kan. Begitu kamu apakan begitu ya. Begitu kamu rasakan hambar ya. Begitu kita cicip itu hambar kan ya. Nah, saya ini dosen. Dosen itu kalau sebelum mempersilakan mahasiswa untuk bertanya, nanti saya habis kuliah, saya persilakan kalian bertanya. Dan kalau bertanya to the point ya gitu kan ya. To the point itu arti direct pada maksud gitu ya. Nah, kalau dalam hidup berumah tangga enggak bisa kayak begitu. Jadi begitu kita cicipin ya, hambar kan ya. Apa kata penghulu itu?
Begitu Anda rasakan hambar, jangan sekali-kali Anda menyatakan bahwa gulai kepala ikan yang dibawa oleh istri Anda itu hambar. Jangan. Karena itu akan menyakiti hatinya. So dia dari pagi ya berpikir bekerja untuk menyediakan makanan bagi Anda. Begitu Anda cicipi ya, Anda bilang hambar gitu ya. Itu hatinya langsung tersayat. Ya. Lalu apa yang harus saya katakan Pak Penghulu? Pak Penghulu bilang begini. Begitu kamu rasakan hambar, kamu tersenyum. Tuh. Jangan menyeringai ya, tapi tersenyum. Tersenyum. Setelah itu kamu katakan, ibu atau mama, ini siapa yang masak gulai ini? Kok rasanya lain? Gitu. Tapi dengan muka senyum gitu. Kok rasa gulai mama hari ini beda sekali dari hari biasa ini? Rasanya ini enak sekali ini. Tuh. Oh ya mama dong yang masak kan gitu. Siapa lagi yang masak gitu kan? Mama yang masak. Ma, ini kalau mama tambah garamnya sedikit lagi nih ya, hebat rasanya ini gitu. Nah, itulah. Jadi menurut saya ya, itu enggak ada di perguruan tinggi itu ya. Itu pakai feeling ya. Pakai perasaan, pakai tafahum gitu. Oleh itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, saya ingin mengakhiri ini ya. Jadi benarlah ya hadis Nabi yang menyatakan al-mar'ah imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negeri. Faiza saluhat saluhatil bilad. Kalau perempuan itu baik, maka baiklah negeri itu. Dan kalau wajah fasatil bilad, kalau perempuannya buruk, maka buruklah negeri tersebut. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya, negeri ini sekarang baik atau tidak baik Pak Nrabas? Tidak baik. Kenapa tidak baik Pak Nrabas? Karena dipermain-mainkan oleh segelintir orang yang namanya pengusaha. Dan usaha-usaha mereka itu biasanya terkait erat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya minyak goreng. Nanti sebentar lagi menjelang puasa entah apa lagi kan begitu ya. Tuh. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya hidup kita nyaman Pak Nrabas? Ya kalau bagi saya berdasarkan hadis tadi al-mar'ah imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negeri. Kalau tiangnya robohlah negerinya. Kalau tiangnya roboh, ya maka rusaklah ekonominya kan gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya ekonomi kita tidak rusak? Ya tergantung sama ibu-ibu tadi. Oleh karena itu bagi saya akan menyampaikan pikiran saya. Wahai ibu-ibu di negeri ini, dalam rangka menghadapi mafia minyak goreng. Karena pemerintah sudah angkat tangan menghadapi mereka, maka kita harus bantu pemerintah. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada ibu-ibu dan emak-emak. Yaitu dengan cara berhenti berbelanja minyak goreng. Gitu. Nah, dan kita bapak-bapak harus nawin diri gitu. Ya kalau bapak-bapak hanya mendapatkan suguhan berupa rebusan dan kukusan, ya terima saja agak 2 bulan gitu ya. Dan itu kalau terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang namanya pengusaha, siapapun dia pasti tidak mau rugi. Pasti dia lepas. Kalau harga hari ini 23.400, saya yakin turun itu. Karena dalam teorinya Bapak dan Ibu ya, bila supply sedikit permintaan banyak, supply sedikit, supply menurun, permintaan meningkat ya, itu harga naik. Gitu. Nah sekarang begini, supply tetap, permintaan menurun. Harga tuh turun sehingga terpaksalah si mafia-mafia itu bertekuk lutut di depan ibu-ibu mak-mak ini. Gitu. Dan kalau seandainya anggota Muhammadiyah itu 10 juta, berarti 5 juta ibu-ibu itu ya. Nah, itu menurut saya ya kalau seandainya Muhammadiyah ini kan organisasi tajdid ya, pelopor ya, pemimpin. Mulailah dari Aisyah gitu. Aisyah mulailah bersuara gitu kan. Ayo Aisyah seluruh negeri ya. Dan menurut saya komunikasi antara ibu-ibu ya supaya diintensifkan. Kalau ada punya pengalaman ternyata kalau dikukus tuh ya enak dibeginikan. Nah, di share kepada kawan-kawan melalui grup kan. Nah, sehingga nanti itu minyak goreng Minyak goreng Vilma apa tuh? Bimoli tidak laku lagi, Vilma tidak laku lagi gitu ya.
Sehingga akhirnya perusahaan mereka bangkrut gitu kan. Gitu. Tapi kita juga nggak mau mereka bangkrut. Yang jelas kita minta ya supaya mereka itu tahu diri gitu. Jangan mengambil keuntungan di bawah penderitaan orang lain. Tetapi itulah yang tidak ada pada mereka. Oleh karena itu dalam firman Tuhan, likaila dulatan bainal agniya. Harta itu, kekayaan itu, kekuasaan itu jangan berputar di segelintir orang. Dan itulah yang terjadi di negeri ini. Jadi kesimpulan saya, mengapa negeri kita seperti ini sekarang? Dan kesimpulan saya ya, karena sudah banyak sekali firman-firman Allah dilanggar gitu. Karena sudah banyak sekali firman-firman Allah yang tidak diperhatikan dan dipatuhi. Nah timbul pertanyaan, kita mau nggak negeri kita menjadi negeri yang baik? Ya mau dong. Ya oleh karena itu kita patuhi firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Dan kalau firman-firman Allah dan sabda Rasul itu kita patuhi ya, yang akan mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan dari itu dan tindakan kita tersebut, tidak hanya kita orang Islam, tetapi orang tidak beragama Islam pun juga akan kecipratan gitu. Karena yang namanya ajaran agama Islam ini seperti katakan oleh Tuhan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kesimpulan saya, shadaqallahul azim. Saya ini dulu adalah orang sekuler, ya. Saya ini dulu adalah orang liberal. Saya ini direktur rumah sakit, tapi sakit. 4 tahun lamanya saya sakit, enggak tahu itu dokter itu apa penyakit saya. Tuh, dan jantung saya ini berdetak keras sekali. Ya, dan saya sudah sampai 3 kali berwasiat itu tahun 2000-an itu kepada anak-anak saya, kumpulin. Kalau saya meninggal nanti kamu jangan meratap gitu. Tapi ternyata masih hidup sampai hari ini kan gitu ya. Cuma yang menjadi perhatian saya adalah gini, ketika saya sakit tersebut ada seorang anak muda datang membesuk saya terbaring di rumah sakit. Anak muda ini bilang begini, Pak Andrabas, tobatlah. Tobatlah Pak Andrabas. Lalu saya tobat. Ya. Dulu sebelum saya tobat ya, ayat ini udah tidak relevan, ayat ini tidak relevan. Kan berarti saya menganggap diri saya lebih hebat dari Tuhan gitu ya. Lalu saya tobat, saya baca. Kalau sekarang ini kesimpulan saya begini, fabi ayya ala irabbikum tukadziban. Ayat Tuhan yang mana yang ingin kamu bantah? Dan kalau saya ada, makanya saya pengen juga ketemu sama siapa nama Saifuddin Ibrahim yang murtad itu ya. Ya yang meminta supaya 300 ayat dalam Al-Quran itu 325 ayat dihapus ya. Karena dia tidak ngerti gitu ya. Karena dia tidak mengerti. Oleh karena itu bagi saya sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menurut saya harus bisa melahirkan kader-kader yang mampu menjelaskan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu mediumnya itu adalah ilmu pengetahuan. So hari ini Bapak dan Ibu ya, tidak ada satu firman Allah pun yang bisa ditentang oleh para ilmuwan. Saya kaget sekali. Ada namanya George Lemaitre. George Lemaitre ini menemukan sebuah kesimpulan bahwa bumi dan langit ini dahulu bersatu. Merupakan kumpulan yang padat. Tahun berapa dia menemukan itu? Itu tahun 1927. Jadi beberapa tahun yang hampir 100 tahun yang lalu lah ya, 80 tahun yang lalu. Dan itu dunia terkejut. Lalu pendapat dia itu didukung oleh Hubble. Sehingga ada sekarang teropong Hubble namanya. Ternyata katanya alam semesta ini bergerak terus, menjauh terus dari titik pusat. Gitu. Jarak antara bumi menjauh terus. Jadi begini. Kalau Bapak lempar batu ke tengah kolam air ya, batu itu bergerak. Ada gerak lingkaran menjauh dari titik pusat. Nah, alam semesta ini kata dia kayak begitu, gitu. Semakin menjauh dari titik pusat, gitu kan? Itu ditemukan tahun berapa? Tahun 1927. Tapi saya kaget sekali ya. Ternyata itu ada dalam Al-Quran. Tuh. Innas samawati wal ardo. Sesungguhnya langit dan bumi ini kanata adalah keduanya itu kanata rotqon. Dia merupakan satu kesatuan. Tuh coba kanata rotqon. Jadi bumi dan langit ini tuh satu kesatuan. Fafataknahuma. Lalu saya pisahkan kata Tuhan.
Itu 1000 tahun berapa? Tahun 700 Masehi ya. Tuhan sudah ngomong. Tapi kita umat Islam tidak paham. Kita baru paham setelah ada orang ngomong kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi bumi dan langit ini dahulu bersatu. Saya kasih 5, karena masih ada waktu 5 menit. Bapak lihat itu gedung ya Pak ya. Saya simpulkan. Itu gedung ada apa tidak? Ada ya? 100 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada kan ya? Bapak lihat saya ada apa tidak? 200 tahun yang lalu saya ada nggak? Jadi kesimpulannya apa? Semua yang ada yang Bapak lihat ini dulu adalah tidak ada. Bapak lihat matahari ya? Dulu ada nggak? Matahari ada nggak? Ada kan? Dulu nggak ada. Karena dia merupakan satu kesatuan kan gitu ya? Ini bukan kata saya saja, kata ilmuwan juga kayak begitu. Kata Tuhan juga kayak begitu. Timbul lagi pertanyaan. Dia merupakan kumpulan yang padat. Ada nggak kumpulan yang padat itu? Ada kan ya? Kalau begitu dia dulu nggak ada. Jadi apa yang ada dahulu di alam? Jadi apa yang ada dahulu? Sebelum yang padat itu ada? Yang ada adalah tidak ada. Jadi banyak yang ada dan banyak yang ada itu semua dulu tidak ada. Bumi dan langit itu dulu juga tidak ada. Timbul pertanyaan. Jadi alam semesta yang kita lihat nih, yang sekarang ini ada, dahulu adalah tidak ada. Lalu apa yang ada? Lalu apa yang ada? Yang ada satu, tidak ada. Timbul lagi pertanyaan. Ketika yang ada tidak ada, apa yang ada? Ya tidak ada kan gitu ya. Ketika yang ada tidak ada, apa yang ada? Ya tidak ada. Tapi otak kita kan mikir lagi nih. Terus kenapa ini ada? Kenapa ini yang kita lihat kok jadi ada? Ya berarti ketika yang ada itu adalah tidak ada. Maka ketika yang ada itu adalah tidak ada, maka pasti ada sesuatu yang ada. Yang adanya wajib. Nah siapa itu? Bukan Allah yang akan menciptakan yang akan ada. Namanya Khalik. Yang diciptakan namanya makhluk. Oleh karena itu kesimpulan saya ya Allah. Makanya dalam benak saya ya. Ini perguruan tinggi Muhammadiyah ini dosen-dosennya nanti lambat masuk surganya nih. Karena dia mengajarkan enggak tuntas. Dia ajarkan alam tetapi hanya menjelaskan apa yang terjadi. Ada seorang ilmuwan terkenal di dunia ini Pak, sangat jenius tapi orangnya cacat. Dia duduk di kursi roda begini. Namanya Stephen Hawking. Dia ahli astronomi. Dia tahu kalau cerita tentang alam semesta bagi dia selesai lah. Semua dunia, semua ilmuwan kagum sama dia. Dia ditanya oleh wartawan. Mr. Stephen Hawking, bisa nggak Anda menjelaskan kepada saya tentang alam semesta ini? Dia jawab begini. Alam semesta ini merupakan sebuah sistem yang very complicated. Yang sangat rumit. Di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Dan hubungan yang sangat kuat. Lalu wartawan tadi nanya lagi. Siapa yang menciptakan itu? Apa kata Presiden Hawking? Itu bukan urusan saya. Tuh, itu bukan urusan saya. Lalu dilanjutkan. Kalau Anda mau bertanya juga, tanyalah itu kepada para nabi. Yang bisa menjadi para the prophet. Nah itulah makanya bagi saya kesimpulan saya ya. Sehebat apapun ilmu orang ya. Akhirnya ilmu itu akan tunduk. Di depan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah. Muhammadiyah itu sudah punya semboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi banyak sekali orang Muhammadiyah dan Al-Quran dan Aisyah ini ya. Itu hanya di bibir gitu. Contoh. Wa antasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan jangan berpecah belah. Saya setiap pergi ke amal usaha bertengkar melulu di situ. Ya. Sebuah amal usaha kalau udah maju, karena saya pernah mengalami ya, saya pernah menjadi pembantu rektor 2 gitu ya, dan ketika saya memimpin itu maju, tapi ketika enggak maju ya, enggak ada yang mau ngurus. Saya mengurus sebuah pesantren Bapak dan Ibu ya. Dulu maju, ambruk. Senawiyah, muridnya 24 orang.
Kelas 1, kelas 2, kelas 3 jumlahnya 24 orang. Tidak ada yang mau ngurus. Lalu pimpinan wilayah Muhammadiyah, Pak Anwar, tolonglah Pak Anwar turun. Turunlah saya. Saya usullah temanya pesantren yang mandiri. Nah, saya buat kandang ayam, saya buat ruko macam-macam gitu ya. Tuh. Sekarang maju, berebut. Gitu. Ketika sudah maju pada berebut. Saya belum betul-betul kalau hari ini Bapak menolak murid. Pesantren saya itu sekarang menolak murid ya. Tapi pesantren Muhammadiyah ya, menolak murid gitu. Nah, saya sudah menancap maju. Orang di kampung saya itu bilang begini. Udahlah, serahkanlah mengurus itu kepada kita-kita yang di kampung ini. Pak Anwar kan tinggal di Jakarta. Majulah mereka ke wilayah. Minta sama pimpinan wilayah supaya saya diganti. Serahkan sama mereka. Kenapa Pak kamu minta Pak Anwar diganti? Ya Pak Anwar kan tinggal di Jakarta, kami kan tinggal di kampung ini, itu kan. Nah, lalu itu orang ya tinggal tidak jauh dari pesantren tersebut. Ketika pesantren itu tidak maju, tidak pernah mampir ke pesantren itu. Tapi begitu sudah maju, rajin datang ke pesantren tersebut dan minta supaya pesantren itu diserahkan kepada dia. Jadi ketika saya pergi berceramah di kota saya itu ya, kemudian saya akan pergi ke Padang, saya bilang saya tidak usah diantar ya, saya naik travel saja. Jadi menunggu travel lah kita. Nah, sekitar ada 1 kilo nampak travel, apa namanya itu ada travel itu. Ya baik, kalau gitu saya kasih. Yang menemani saya dua orang inilah yang tidak suka saya memimpin pesantren tersebut. Saya kasih 50.000 seorang. Saya kasih 50.000 seorang. Apa kata mereka? Wah, alhamdulillah Pak Anwar, ini udah bisa kita hidup 2 hari ini katanya. Jadi dengan uang 50.000 itu udah bisa hidup 2 hari. Jadi kalau seandainya nanti sama usaha ini saya serahkan sama dia, tentu uang-uang yang saya kirim ke sana akan ditilep oleh mereka. Dan memang benar Bapak dan Ibu. Mereka minta sama saya supaya dibuatkan TK-nya menjadi TK yang paling top di kabupaten tersebut. Apa yang harus saya bangun? Tolong buatkan kami kolam renang untuk anak TK. Berapa biayanya? 60 juta Pak Anwar, saya kasih uang 60 juta. Oh kurang Pak Anwar 80 juta, tambah lagi 20 juta. Kurang Pak Anwar 100 juta, tambah lagi 20 juta. Kurang Pak Anwar 120 juta, 120 juta. Setelah bangunan selesai diisi air, hilang airnya. 120 juta hilang air karena ditilep. Jadi kesimpulan saya. Dan di Muhammadiyah saya mengharapkan ya, janganlah cara-cara seperti itu ya ada ya. Nah, oleh karena itu saya melihat ya pesantren ini bagi saya terus terang ya, feeling saya menyatakan pesantren ini bisa menjadi sebuah pesantren handal Muhammadiyah. Apalagi kalau tanah Ibu Sinta Husnul Khotimah sudah selesai kita bangun ya. Maka pesantren yang ada di Tegal ini, pesantren Ahmad Dahlan yang ada di Tegal ini akan menjadi salah satu pesantren kebanggaan Muhammadiyah. Tapi syaratnya satu. Jangan bertengkar. Jangan berpecah belah. Harus kompak. Harus seiring sejalan. Harus berpedoman kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Dan kalau seandainya kita mau mengedepankan ajaran agama kita dan mengalahkan serta mengekang hawa nafsu kita, insya Allah ridho Allah bersama kita. Saya ini hari ini oleh Karni Ilyas sampai bengong melihat saya. Saya ini wakil ketua umum MUI. Ketua umumnya Kiai Haji Abdul Akhyar. Wakil ketua umum ada 3. Wakil ketua umum 1 namanya Dr. Haji Anwar Abbas. Yang kedua, wakil ketua umum kedua itu adalah Dr. Marsudi Suhud. Yang nomor 3 adalah Buya Basti Bermanda. Kalau Kiai Abdul Akhyar mundur, siapa kira-kira yang paling pantas jadi ketua umum? Yang nomor berapa? Nomor 1 kan? Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau menjadi ketua umum MUI itu. Kenapa saya tidak mau menjadi ketua umum MUI? Karena menurut saya Kiai Abdul Akhyar yang dari NU itu jauh lebih baik dari saya. Tuh.
Gimana diantaranya bagaimana cara Pak Andreas mengukur? Ya gampang aja bagi saya mengukurnya. Selama COVID-19 2 tahun ini kan udah 2 tahun nih. Saya bisa dihitung ke kantor MU itu enggak habis dengan jari tangan dan jari kaki. Enggak habis dengan jari tangan dengan jari kaki, enggak habis. Sementara beliau itu hampir setiap minggu dari Surabaya naik mobil ke Jakarta. Setiap hari Selasa dan hari Rabu beliau ada di Jakarta di kantor Majelis Ulama Indonesia. Timbul pertanyaan pada diri saya, mana yang lebih baik di antara dia dengan saya? Ya lebih baik kan dia lah. Kalau gitu siapa yang jadi ketua umum? Ya dia gitu, bukan saya gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak begini agak sulit. Kata Pak Kanila sama saya, kenapa Pak Andreas tidak doakan saja beliau betul-betul mundur gitu kan ya. Supaya Pak Andreas yang mengganti. Oh tidak, kita tidak boleh ya. Menurut saya kita boleh berkeinginan tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dan insya Allah ya kalau seandainya kita bisa mengendalikan diri kita dan mengolah sekolah pesantren pondok pesantren Ahmad Dahlan ini dengan hati, tidak hanya dengan otak tapi dengan hati, lalu hati kita dicerahin dengan nilai agama dan kepala kita dicerahin dengan nilai agama, ya maka insya Allah nurullah akan ada bersama kita. Dan kalau seandainya nur Allah berada bersama kita, maka the glorious era, zaman keemasan dari pondok pesantren ini tinggal menunggu waktu. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, ya doa saya untuk pesantren ini dan doa saya untuk Ibu Sinta Husnul Khotimah ya. Mudah-mudahan batu yang sudah kami letakkan tadi ya tidak hanya tinggal batu itu aja gitu, tapi memang berubah menjadi bangunan yang megah ya. Dan tadi Ibu Sinta sudah bilang sama, ini Ibu Sinta ini kaya, orang kaya ini ya. Beliau anak-anaknya sukses-sukses ya, dan beliau tadi udah janji saya juga akan membantu lagi gitu kan ya. Tuh, dan insya Allah ya rasa-rasanya ya itu kan bukan rumah kita ya, tapi adalah rumah milik organisasi. Organisasi kita adalah organisasi Islam, tentu Allah yang akan membantu dan melindungi kita. Demikian, terima kasih. Lebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.